5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Salam sehat untuk kita semua. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Ya, siap ya. Sudah mandi, sudah berpakaian seragam untuk belajar bersama Miss Lucy. Ya anak-anak, sebelum belajar tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan juga siapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 4 tentang merawat tumbuhan, pembelajaran 1 sampai 6. Oke anak-anak, yuk kita mulai belajar bersama-sama. Oke? Ya, anak-anak perhatikan bacaan di atas. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, bagaimana dengan kalian di rumah? Apakah tanaman juga diberi pupuk? Iya, pintar. Nah, baru saja Miss tanya, apakah di rumahmu tanaman yang diberi pupuk? Pakai tanda tanya. Ya, penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Anak, kalian coba lihat. Di sini ada beberapa kata tanya. Ada apa? Mengapa, siapa, dan bagaimana. Untuk kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, sedangkan untuk kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, dan kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang, dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian bisa buat pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Nah, ini Miss berikan contohnya ya. Contohnya 1, apa yang sedang kau lakukan, Benny? 2, siapa yang mengantarmu ke sekolah tadi pagi, Siti? 3, mengapa kamu tidak ikut bermain bersama kami, Edo? 4, bagaimana hasil ulanganmu, Lani? Nah, itu contoh-contohnya. Kamu bisa dengan kalimat kamu sendiri di rumah, oke? Anak-anak, tanaman itu memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia 1 kemasan 10 kg. Nah, ini gambar pupuknya. Ayo coba bantu ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Dengan caranya bagaimana? Nah, kan kantong pupuknya
itu adanya yang 10 kg. Ayah mintanya jumlahnya 20 kg. Yuk, berarti 1 kantong pupuk 10 kg ditambah 1 kantong pupuk 10 kg. Berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20 kg. Anak-anak, masih ingat kan kalian tentang membandingkan berat benda? Ya, coba kalian perhatikan. Membandingkan benda artinya yaitu benda itu lebih berat, lebih ringan, atau sama berat dengan benda. Jika simbolnya seperti ini, artinya lebih berat. Dan jika simbolnya seperti ini, artinya lebih ringan. Dan jika simbolnya seperti ini, artinya sama berat. Anak-anak, Miss akan memberikan contoh membandingkan berat benda. Maka kita lihat dulu satuannya. Jika satuannya sudah sama, maka kita bisa langsung membandingkannya. Jika belum, kita harus menyamakan dulu satuannya. Ini contohnya ya. Di gambar ada pupuk, ya, ada yang 5 kg hanya 1 bungkus. Yang di kanan ada 2 bungkus tetapi 5 ons. Ada 5 ons dan 5 ons. Nah, satuannya berbeda. Jadi harus kita samakan dahulu satuannya. Jadi 5 kilo sama dengan itu 50 ons. Dari mana 50 ons? Karena 1 kilo sama dengan 10 ons. Berarti dikalikan 5 dikali 10 sama dengan 50 ons. Nah, yang di sebelah kanan itu sudah ons. Jadi tinggal ditambahkan 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Nah, setelah itu kita bandingkan 50 ons lebih besar atau lebih berat atau lebih ringan dari 10 ons. Ya, kita 50 ons titik-titik 10 ons lebih berat 50 ons dari 10 ons. Ya, simbolnya seperti ini ya. Yang lebih berat itu menganga ke tempat yang berat ya. Dimakan ya. Kalau bahasanya Miss kalau ajarin itu yang lebih berat dimakan. Yang lebih ringan lebih lancipnya saja. Ya, mudah. Coba kalian lihat contoh kedua. Di sini yang pertama itu ada 2 bungkus pupuk. Beratnya 200 gram dan 200 gram. Yang sebelah kanan itu 5 ons. Nah, karena satuannya masih berbeda harus kita samakan dulu ya. Kita jadikan gram. 200 gram ditambah 200 gram sama dengan 400 gram. Dan 5 ons itu sama dengan 500 gram. Berapa? Karena dapat berapa dari 500 gram? 5 ons dikalikan dengan 100. Jadinya 500 gram. Karena 1 ons sama dengan 100 gram. Ya. Selanjutnya 400 gram lebih berat, lebih ringan atau lebih berat dari 500 gram? Lebih ringan. Simbolnya yaitu ya, yang berat itu menganga ya. Anak-anak, selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahannya: 1 karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat,
2 kertas warna, 3 lem kertas, 4 pensil, 5 gunting. Nah, dibuat seperti ini ya anak-anak. Nanti Miss juga akan mencoba agar anak-anak mencoba juga di rumah. Nanti bisa kalian kumpulkan ya kalau sudah selesai. Nah, ini caranya anak-anak membuatnya. Siapkan karton bekas tisu gulung. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. Hiaskan kertas karton tisu dengan hiasan dari kertas juga. Buat gambar pada kertas warna sesukamu. Gambar-gambar hiasanmu itu hati-hati menggunakan gunting. Tempelkan hiasan dari kertas warna pada karton bekas tisu gulungnya. Ya, seperti ini anak-anak. Ada kotak-kotak, ada terserah mau gambar boneka atau apa juga bisa. Oke, bisa ya anak-anak ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan bacaan ini. Dibaca sama-sama. Halaman sekolah sangat rindang, banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan nada dan intonasi yang tepat. Ya, ini bacanya. Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk, kata Udin. Aku setuju denganmu, Udin, karena banyak pohon. Kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik, kata Benny. Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi, kata Niko. Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi, jawab Benny. Pohon apa yang mereka tanam? Tanya Niko. Pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Tanya Benny. Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak, jawab Niko. Di manakah mereka menanam pohon cemara? Tanya Udin. Di dekat ruang guru, jawab Benny. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh bentuk percakapan. Ada kalimat tanyanya juga ya. Nanti kalian bisa membuatnya. Anak-anak, amatilah gambar tanaman tersebut. Ya, ini adalah tanaman tomat. Ya. Bu guru mengajak para siswi untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Anak-anak perhatikan tomat dalam plastik. Ya, sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Ya, plastik pertama itu jumlahnya 500 gram dan plastik kedua jumlahnya 1 kilo. Serta plastik ketiga 2 ons dan terakhir adalah 5 ons. Anak-anak, Miss berikan contoh lagi perbandingan berat benda. Berat tomat 500 gram sama dengan 5 ons. 1. 500 gram lebih ringan dari 1 kilo. Nomor 2, 500 gram lebih berat dari 2 ons. Nomor 3, 1 kilo lebih berat dari 500 gram. Nomor 4, 1 kilo lebih berat dari 2 ons. Nomor 5, 1 kilo lebih berat dari 5 ons. Nomor 6, 2 ons lebih ringan dari 500 gram. Nomor 7, 2 ons lebih ringan dari 1 kilo.
Nomor 8, 2 ons lebih ringan dari 5 ons. Nomor 9, 5 ons sama dengan 500 gram. Nomor 10, 5 ons lebih ringan dari 1 kilo. Itu contohnya ya. Diulang kembali di rumah. Anak-anak, ini Miss kasih contoh siswa yang ngobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibatnya, siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan, sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok. Nah, ini contohnya ya. Nomor 1, siswa ngobrol saat guru menjelaskan tugas harus dikerjakan. Akibatnya apa? Ya, akibatnya siswa kurang memahami tugas yang harus dikerjakan. Nah, nomor 2-nya, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Akibatnya apa? Hasil diskusi tidak diterima oleh semua anggota karena bukan merupakan keputusan bersama. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Miss cukupkan sekian. Diulang kembali di rumah dan kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Oke, bye.